Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imadi Suparta Utama, salah satu fasilitator mata kuliah Statistika dan Rancangan Percobaan, akan memfasilitasi pembelajaran tentang analisis keragaman yang berkaitan dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Saya dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Pertanyaannya adalah, kapan kita menggunakan rancangan penelitian acak lengkap? Nah, tentunya selain variabel bebas, untuk memungkinkan kita menempatkan unit-unit percobaan eksperimen secara bebas, secara acak lengkap, variabel-variabel lainnya harus dapat dikendalikan atau dibuat konstan. Contohnya, ketika kita melakukan penelitian di lahan pertanian, nah, lahan pertaniannya mempunyai kesuburan yang sama di tempat di mana unit-unit eksperimen akan kita tempatkan. Demikian juga unit-unit eksperimen secara bebas acak kita bisa tempatkan pada satu populasi buah manggis dengan ketuaan dan warna yang sama. Nah, kemudian secara acak kita bisa tempatkan unit-unit eksperimen ketika waktu penelitian kita gunakan secara bersamaan. Demikian juga unit-unit eksperimen secara acak kita bisa tempatkan ketika suhu ruangan kita bisa kendalikan secara konstan. Ini adalah satu ilustrasi di mana variabel bebas dengan unit-unit percobaannya itu bisa ditempatkan secara acak bebas dimanapun juga ketika lahan pertanian sudah mempunyai kesuburan yang sama sebagai media percobaan. Demikian juga unit-unit percobaan ketika populasi manggis yang kita gunakan sebagai bahan percobaan itu dengan keragaman yang sudah sama dari segi warna dan ketuaan. Jadi kita bebas secara acak menempatkan unit-unit percobaan. Nah, ini model linear dari rancangan acak lengkap. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, nilai pengamatan atau disimbolkan oleh YIJ. Jadi nilai pengamatan pada perlakuan I dan ulangan ke J itu dipengaruhi oleh mu. Mu ini adalah nilai rata-rata umum dan dipengaruhi juga oleh pengaruh dari perlakuan ke I yang diwakili oleh simbol tau I dan dipengaruhi oleh error dari percobaan ya pada perlakuan I dan ulangan ke J yang disimbolkan oleh epsilon IJ. Jadi tidak ada variabel lain yang berpengaruh selain variabel bebas atau perlakuan, dan tentunya dipengaruhi oleh error dan juga nilai rataan secara umum. Baik, kita masuk pada langkah-langkah analisis keragaman yang berdasarkan rancangan acak lengkap. Pertama, tentunya kita harus yakini kita punya hipotesis yang benar, yaitu hipotesis yang kita rumuskan adalah berdasarkan rumusan masalah atau research question yang sementara kita jawab yang sebagai alternatif hipotesis yaitu H1, dan hipotesis yang sementara ini berlaku umum itu adalah Handel. Jadi Handel itu menunjukkan bahwa seluruh perlakuan yang akan kita berikan itu tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan atau semua pengaruhnya adalah sama. Sedangkan alternatif hipotesis atau H1 yang kita miliki itu adalah bahwa perlakuan itu tidak semuanya sama hasilnya. Nah, ini H1. Nah, itu yang kita pegang, yang kita akan buktikan. Karena Handel ini adalah kondisi umum yang sementara terjadi, sedangkan H1 ini adalah alternatif hipotesis yang kita punyai. Kalau kita lihat pada gambar ini, hipotesis nol atau Handel ini dalam distribusi data yang akan kita dapatkan, kita perkirakan adalah Handel ini menempati area yang luas sekali. Sedangkan H1 ini yang kita akan uji itu masih menempati daerah yang sempit pada kiri dan kanan dari ekor distribusi data. Di dalam penelitian distribusi data yang kita miliki itu persyaratannya harus normal. Untuk berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah adanya tingkat keberartian di dalam analisis statistik. Sering simbolnya diberikan dengan huruf miring P. Nilai P
Ini membantu untuk menentukan keberartian hasil penelitian atau signifikansi hasil penelitian yang berkaitan dengan hipotesis nol atau handol. Handol mengasumsikan bahwa apapun yang Anda coba buktikan tidak akan terjadi, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah hipotesis yang Anda yakini jika hipotesis nol dianggap tidak benar. Tingkat keberartian secara statistik atau signifikansi secara statistik diekspresikan sebagai nilai Pi. Nilainya berada antara 0 sampai 1. Nah, bila nilai Pi lebih kecil atau sama dari 0,05, maka perlakuan adalah berarti atau signifikan secara statistik. Dengan kata lain, kurang dari 5%. Probabilitas H0 adalah benar, sehingga H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Nilai Pi adalah bersyarat terhadap H0 di mana H0 adalah benar. Tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau ketidakbenaran penelitian. Bila nilai Pi itu lebih besar dari 0,05, maka perlakuan adalah tidak berarti secara statistik atau tidak signifikan secara statistik, dan bukti kuat bahwa H0 benar. Hipotesis alternatif yaitu H1 ditolak. Saya ingin mengajak mahasiswa sekalian untuk memahami ada istilah penting yang dinamakan derajat bebas atau degree of freedom yang disimbolkan dengan DF. Derajat bebas di dalam analisis keragaman itu adalah jumlah unit nilai pengamatan yang bebas untuk beragam dalam menentukan rataan atau total unit nilai. Nah, semakin tinggi nilai DF itu akan semakin baik. Di dalam analisis keragaman, nilai DF ini dihitung yaitu sama dengan jumlah unit nilai pengamatan dikurangi 1. Dan saya mencoba untuk menjelaskan dengan tabel. Yang pertama, tabel di atas. Nilai pengamatan ada di sini yaitu A, B, C, D, E. Ada 5 nilai pengamatan. Masing-masing mempunyai nilai tersendiri. A 6, B 9, C 10, D 3, dan E 12 dengan total 40 dan rataan 8. Untuk nilai pertama, nilai A, itu sebenarnya dia bebas, tidak harus 6. Berapapun nilai yang diberikan, dia masih bisa menentukan nantinya totalnya adalah 40 dan rataan 8. Nah, katakanlah kita berikan nilai 6. Kita masuk ke nilai yang kedua yaitu nilai B. Ya, nah, nilai B yang kedua ini pun dia bebas berapapun kita berikan nilai. Dia masih bisa menentukan nilai total 40 dan rataan 8. Nah, katakanlah kita berikan nilai 9. Nah, kemudian masuk ke nilai ketiga yaitu C. Dia masih bebas berapapun nilainya yang ada pada nilai C ini, dia masih bisa menentukan nilai total 40 maupun rataan 8. Termasuk juga nilai keempat, dia masih bebas menentukan berapapun nilainya di sana untuk mendapatkan nilai total 40 dan nilai rataan 8. Katakanlah kita tempatkan 3. Nah, kalau kita sudah tempatkan nilai-nilai 6, 9, 3, 10 dan terakhir yaitu nilai E, dia itu tidak bebas untuk ditempatkan berapapun nilainya. Jadi sudah ada nilai tertentu yaitu nilainya 12 untuk bisa mendapatkan total nilai 40 dan rataan 8. Jadi demikian dimaksudkan dengan degree of freedom-nya. Jadi degree of freedom-nya di sini adalah dari 5 nilai A, B, C, D, E. Degree of freedom-nya hanya 4. Jadi N kurang 1. Nah, tabel di bawah ini saya ilustrasikan dengan perlakuan A, B, C, D. Ada ulangan 1, 2, dan 3. Karena ini adalah rancangan acak lengkap. Objeknya adalah homogen atau medianya adalah homogen. Nah, kalau kita perhatikan ada 4 perlakuan di sini. Nah, perlakuan A untuk bisa mendapatkan nilai total tertentu, dia bebas berapapun nilai. Nah, kemudian nilai B juga bebas. Berapapun nilainya di sana, dia masih bisa menentukan nilai total yang sama. Nah, kemudian nilai C sama juga. Dia masih bebas berapapun nilainya yang kita berikan, dia masih bisa menentukan dengan total dan rataan yang sama. Namun nilai D, nah nilai D ketika sudah A, B, C, sudah ada nilai-nilainya ini, dia tidak bebas. Dia harus ada nilai tertentu yang harus kita berikan. Sehingga derajat kebebasan di sini dari 4 perlakuan di sini adalah 3, di mana N dikurangi 1. Di dalam kita melakukan analisis keragaman, kita akan terbiasa dengan tabel seperti yang dicantumkan pada
slide ini, yaitu yang pertama itu ada sumber keragaman. Yang jelas sumber keragaman diharapkan nantinya akan memberikan keragaman data, itu adalah perlakuan atau variabel bebas. Nah, kemudian sumber keragaman yang lainnya itu adalah galat. Sumber keragaman yang dimaksud dengan galat ini adalah variabel-variabel kemungkinan juga berpengaruh terhadap data yang kita dapatkan. Ini biasanya adalah variabel-variabel yang tersembunyi, hidden variables. Nah, kemudian derajat bebas. Derajat bebas kita sudah pelajari tadi. Derajat bebas untuk perlakuan yaitu berapa jumlah perlakuannya dikurangi 1. Galat, ini derajat bebasnya adalah jumlah daripada perlakuan kali jumlah ulangan dikurangi 1. Jadi jumlah ulangan disimbolkan dengan N. Nah, kemudian jumlah kuadrat nanti akan kita ajak adik-adik sekalian untuk menghitung. Ada jumlah kuadrat daripada perlakuan dan juga jumlah kuadrat dari galat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan jumlah kuadrat ini, kita hitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah menghitungnya adalah dengan cara membagi jumlah kuadrat perlakuan dengan derajat bebasnya. Juga kuadrat tengah dari galatnya kita bagi dari jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Nah, setelah kita mendapatkan kuadrat tengah, kita akan mendapatkan F hitung. Bagaimana kita mendapatkan F hitung adalah dengan cara membagi kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat. Nah, F hitung ini akan penting sekali yang akan menentukan keberartian atau signifikansi daripada perlakuan yang kita berikan. Ini adalah video pertama dari 2 video tentang analisis keragaman berdasarkan rancangan acak kelompok. Silakan lanjutkan ke video kedua.